Jadi materi hari ini adalah tentang faktorisasi. Faktorisasi ini kita ada banyak submaterinya. Yang pertama barangkali adalah selisih perpangkatan dua variabel. Ini penting ya, karena dalam mengerjakan soal-soal Olimpiade terutama banyak sekali soal-soal yang menggunakan kaidah dari selisih perpangkatan dua variabel. Jadi inti dari selisih perpangkatan dua variabel adalah teorinya adalah jadi kalau kita punya dua buah variabel, katakanlah x dengan y. Jadi x dengan y-nya variabel, lalu n bilangan bulat positif. Kemudian n bilangan bulat positif. Maka kemudian berlaku x pangkat n dikurang y pangkat n akan sama dengan x dikurang y dikali x pangkat n dikurang 1, kemudian ditambah x pangkat n dikurang 2 kali y, ditambah x pangkat n dikurang 3 kali y pangkat 2, ditambah dan seterusnya. Kemudian nanti sampai terakhir ditambah x y pangkat n dikurang 2, kemudian ditambah y pangkat n dikurang 1. Ini teorinya. Mungkin kalau lihat di sini masih agak ini ya, masih belum begitu jelas apa maksudnya. Jadi kita masuk saja ke contoh. Contohnya ada beberapa. Yang paling umum yang kita tahu mungkin A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Atau Bapak di sini bikin X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kalau X kuadrat dikurang Y kuadrat, kita gunakan rumus yang di atas, berarti akan sama dengan X dikurang Y dikali X ditambah Y. Gimana kalau misalnya pangkat 3? Kalau pangkat 3 berarti bisa kita ubah menjadi X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 adalah X dikurang Y, selalu X dikurang Y. Kemudian dimulai dari X pangkat 2 ditambah XY ditambah Y pangkat 2. Atau kalau misalnya X pangkat 4 dikurang Y pangkat 4, berarti ini sama dengan X dikurang Y dikali X pangkat 3, lihat mulainya dari pangkat 3. Kemudian ditambah X pangkat 2, Y pangkat 1, ditambah X pangkat 1, Y pangkat 2, kemudian ditambah Y pangkat 3. Kalau kalian lihat dari sini kan ada polanya ya. X itu pangkatnya itu selalu menurun, sementara Y naik. Nah, kalau misalnya ini X pangkat 5 dikurang Y pangkat 5 sama dengan apa kira-kira? Sama dengan X dikurang Y kali kali X pangkat 4 terus ditambah X pangkat 3 Y terus ditambah pangkat 2 Y kuadrat terus Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. bisa dipahami ya? Sabar. Oke, silakan dicatat dulu yang ini, materi yang ini. Pak, udah Pak. Oke, yang lain udah? Udah Pak. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kan selisih perpangkatan ya. Kalau sekarang penjumlahannya kita bahas. Kalau tadi selisih, sekarang jumlah perpangkatan dua variabel. Nah, tetapi kalau untuk jumlah perpangkatan dua variabel ini cuma berlaku kalau nilai n-nya bilangan ganjil, bilangan bulat positif, tapi harus yang ganjil. Jadi untuk n bilangan bulat positif atau bilangan asli ya, tapi dia harus ganjil, maka kemudian berlaku X pangkat N ditambah Y pangkat N
sama dengan X ditambah Y dikali X pangkat N dikurang 1, kemudian dikurang X pangkat N dikurang 2, Y, lalu ditambah X pangkat N dikurang 3, Y kuadrat, kemudian dikurang lagi, dan seterusnya nanti hingga terakhir kita punya kurang X, Y pangkat N dikurang 2, kemudian terakhir ditambah Y pangkat N dikurang 1. Nah, kalau contoh yang bisa Bapak kasih, misalnya yang paling familiar itu kan kalau kita punya X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Kalau X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3, maka ini bisa kita ubah menjadi X ditambah Y, kemudian dikali dengan X kuadrat dikurang XY ditambah Y kuadrat. Kalau misalnya pangkat 5, X pangkat 5 ditambah Y pangkat 5. Kita mulai dengan X ditambah Y, kemudian dikali X pangkat 4, kemudian dikurang X pangkat 3, Y, lalu ditambah X kuadrat, Y kuadrat, lalu dikurang X, Y pangkat 3, terakhir ditambah Y pangkat 4. Jadi kalau kalian lihat perbedaannya cuma di tandanya ya, plus minus, plus minus. Tapi ingat ini harus bilangan ganjil si N-nya. Berarti kalau X pangkat 7 ditambah Y pangkat 7 sama dengan apa kira-kira? Sama dengan X tambah Y kali. Oh, X pangkat 6 terus kurang kurang X pangkat 5 Y hmm, Y tambah X pangkat tambah 4 Y kuadrat hmm, Y kuadrat dikurang X pangkat 3 hmm, ditambah X pangkat 2 Y pangkat 4 hmm. Dikurang ditambah lagi ya. Dikurang lagi ya. Y X Y pangkat 5 ditambah Y pangkat 6. 6. Ya, bisa dipahami? Terus apa? Nah, oke, silakan dicatat. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah sebenarnya sudah sering Bapak bahas, tetapi Bapak belum pernah kasih tahu namanya. Jadi teori berikutnya namanya ini, Simons favorite factoring trick. Nah, jadi ini bisa kita singkat sebagai ini ya, SFFT. Jadi berdasarkan SFFT ini, kalau kita punya misalnya ini, untuk suatu XY ditambah JX ditambah KY sama dengan A, maka ini dapat diubah menjadi, jadi kuncinya di sini adalah X sama Y-nya ya. Ada X kali Y, kemudian ada X kali J, kemudian K dikali Y. Di sini yang merupakan variabelnya adalah X dan Y. J dengan K itu biasanya angka. Begitu juga dengan A. Jadi ini bisa kita ubah bentuknya menjadi X ditambah dengan K, kemudian dikali dengan Y ditambah J, sama dengan A ditambah J kali K. Bapak ulangi sekali lagi, XY ditambah JX ditambah KY sama dengan A bisa kita ubah menjadi X tambah K dikali Y ditambah J sama dengan A ditambah J kali K. Jadi X-nya itu ditambah dengan koefisien dari Y, sementara Y ditambah dengan koefisien dari X. Kemudian ruas kanan kita tambah dengan koefisien X dikali koefisien dari Y. Salah satu salah satu aplikasinya ya, mungkin bisa kita lihat di soal ini.
Contoh, tentukan semua pasangan bilangan bulat positif X, Y yang memenuhi persamaan 4 per X ditambah 5 per Y sama dengan 1. Tentukan semua pasangan bilangan bulat positif X, Y yang memenuhi 4 per X ditambah 5 per Y sama dengan 1. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, kita bisa langkah pertamanya sebenarnya ini dulu. 4 per X ditambah 5 per Y kan sama dengan 1. Jadi, kedua ruas kita kalikan saja dengan X, Y. Tujuannya untuk menghilangkan bagian penyebutnya. Apalagi ini kan bilangan bulat positif ya. Jadi nggak ada masalah. 4 per X dikali XY itu sama dengan 4Y. Lalu 5 per Y dikali XY sama dengan 5X. Sama dengan 1 dikali XY adalah XY. Sehingga kalau kita pindahkan ke ruas kanan semuanya jadi 0 sama dengan XY dikurang 5X dikurang 4Y. Atau kita punya, kita tukar posisinya saja jadi XY dikurang 5X dikurang 4Y sama dengan 0. Sampai di bagian sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Ini kan bentuknya mirip ini tadi. XY ditambah J. Jadi nilai J-nya minus 5, nilai K-nya minus 4. Artinya ini bisa kita ubah menjadi bentuk X ditambah K. Ingat, X kita tambah dengan koefisien dari Y. Koefisien dari Y adalah min 4. Jadi X kurang 4 dikali Y. Jadi dikurang 5. Ya, dikurang 5. Karena koefisien dari X-nya adalah min 5 ya. Kemudian akan sama dengan A. A-nya di sini kebetulan adalah 0. Kemudian ditambah min 4. Min 4 kali min 5. Ya. Atau kita punya X kurang 4 dikali Y dikurang 5 sama dengan 20. 20. Nah, ingat, X dan Y itu kan bilangan bulat ya, positif. Ya. Artinya X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0 dan, lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Maka kemudian X kurang 4-nya bagaimana? Ya udah kita kurangi kedua ruas dengan 4. X kurang 4 akan lebih dari min 4. Sementara Y dikurang 5 ini akan lebih dari min 5. Nah, maksud Bapak adalah X kurang 4 adalah suatu bilangan bulat. Kita kali dengan Y kurang 5. Y kurang 5 juga bilangan bulat. Hasilnya sama dengan 20. Berarti kan ada banyak kemungkinan ya. Karena apa? Faktor dari 20 kan ada banyak ya. Faktor 20 apa aja? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 10, sama plus minus 20. Nah, kemudian tinggal kita inikan aja. Bisa didaftarkan gitu. Misalnya kalian bikin X kurang 4, kemudian kalian bikin di sini Y kurang 5. Kalau 1 dikalikan dengan berapa? 20. Kalau 2 kali 10. Terus berapa lagi? 4 kali 5. 5 kali 4. Terus 10 kali 2. 20 kali 1. Sampai di sini paham ya? Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke. Karena udah azan, di sana udah azan juga? Udah, Pak. Ya, kita istirahat aja dulu ya 15 menit ya. Oke, Pak. Jadi kita lanjut lagi nanti jam 7:45. Baik, Pak.
Oke, untuk yang baru bergabung kita istirahat dulu 15 menit. Sholat Isya dulu ya. Nanti jam 7.45 baru dilanjut. Ya, kita lanjutkan pembahasan yang tadi masih nanggung. Jadi kita bahas ini lagi. Faktor dari 20 itu kan ada plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, 5, 10, dan 20. Sementara tadi disebutkan bahwa X dikurang 4 dikali Y kurang 5 sama dengan 20. Artinya X kurang 4 ini sebuah bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat lainnya. Nah, karena nilai X harus lebih dari 0, kata soal kan bilangan bulat positif tuh. Maka kemudian X dikurang 4 pasti lebih dari min 4. Karena Y lebih dari 0, maka Y dikurang 5 pasti lebih dari min 5. Nah, kita bahas yang positif, faktor positifnya dulu. Jadi kalau X kurang 4-nya sama dengan 1, Y kurang 5-nya pasti sama dengan 20. Sehingga 1 kali 20 sama dengan 20. Kalau X kurang 4-nya sama dengan 2, Y kurang 5-nya 10, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, dengan demikian, maka kemudian nilai X dan Y-nya berapa? Nah, nilai X dan Y-nya begini. Kalau X dikurang 4 sama dengan 1, berarti nilai X-nya sama dengan 5. Kalau X dikurang 4-nya sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 6. Dan seterusnya. Nanti kita bisa cari ini 8, kemudian 9, lalu ada 14, terakhir ada 24 ya. Nah, nilai Y-nya sama kayak tadi. Kalau Y kurang 5 sama dengan 20, berarti Y-nya 25. Di sini Y-nya sama dengan 15. Y dikurang 5 sama dengan 5, berarti Y-nya sama dengan 10. Kemudian yang satunya lagi ini 9, lalu 7, terakhir sama dengan 6. Nah, penjelasan Bapak barusan, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, di sini kan pasangan X-Y-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nanti kalian bisa uji yang negatifnya. Jadi kalian bisa teruskan di sini. Misalnya min 1 dengan min 20. Nah, tetapi kalau yang ini ya kita nggak usah cari nilai X dengan Y-nya. Karena ini udah nggak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena di sini disebutkan bahwa nilai dari Y dikurang 5 harus lebih dari min 5. Sementara ini kan nggak lebih dari min 5. Yang ini. Maka nggak akan ada yang memenuhi. Begitu juga dengan min 2 kali min 10. Di sini nggak bisa. Min 4 kali min 5 juga nggak bisa. Ini juga salah. Nah, kemudian min 5 dengan min 4. Nah, yang ininya nggak bisa. Min 10 dengan min 2. Ininya menyalahi aturan. Terakhir min 20 kali min 1 juga min 20 nggak bisa. Untuk nilai X kurang dari 4. Sorry, untuk nilai X dikurang 4. Maka dengan demikian, karena pertanyaannya tadi ada tentukan semua pasangan bilangan bulat positif XY, maka jawabannya adalah XY adalah berapa ya? Mulai dari 5,25, kemudian 6,15, lalu 8,10, 9,9, lalu 14,7, terakhir 24,6. Nah, itu dia. Bisa dipahami penjelasan Bapak barusan? Bisa dimengerti? Bisa, Pak.
Oke, nah sekarang silakan dicatat mulai dari materinya tadi ya. Udah, Pak. Udah. Oke, kita lanjut. Eh, jadi pemfaktoran itu selain dari bentuk-bentuk yang sudah Bapak sebutkan, ada selisih perpangkatan dua variabel, ada perpangkatan dua variabel, kemudian ada yang tadi terakhir SFFT, lalu ada lagi sebenarnya banyak sekali identitas aljabar lainnya ya. Eh, barangkali Bapak catat aja identitas aljabar lainnya. Sebenarnya ada sangat banyak, tetapi Bapak catat yang barangkali cukup penting ya untuk dihafal dan diingat. Yang pertama ada A kuadrat ditambah B kuadrat itu bisa kita ubah menjadi A ditambah B dikuadratkan dikurang 2AB. Lalu ada bentuk A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini sebelumnya sudah pernah kita bahas ya kalau nggak salah di materi binom sebelumnya. Tapi Bapak ulang aja, ini bisa diubah menjadi A ditambah B ditambah C dikuadratkan kemudian dikurang 2 kali AB plus AC plus BC. Lalu mungkin ada lagi ini A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 lalu dikurang 3 ABC. Bentuk ini akan sama dengan A plus B plus C dikali dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat kemudian dikurang AB dikurang BC dikurang AC. Atau mungkin bentuk lain yang barangkali penting apa ya? Oh ya mungkin bisa juga ini ya. Eh, A kuadrat ditambah B kuadrat itu juga bentuknya itu akan sama dengan A ditambah B dikuadratkan lalu ditambah A dikurang B dikuadratkan per 2. Kemudian ada bentuk ini A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang AB dikurang AC dikurang BC itu sama dengan A dikurang B dikuadratkan ditambah B dikurang C dikuadratkan ditambah C dikurang A dikuadratkan per 2. Terakhir yang mungkin barangkali Bapak rasa cukup penting adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat kemudian ditambah AB ditambah AC ditambah BC sama dengan A ditambah B dikuadratkan ditambah B ditambah C dikuadratkan ditambah C ditambah A dikuadratkan per 2. Nah, ini dia. Silakan dicatat catat dulu. Setelah ini kita bahas-bahas soal contoh. Misalkan ada A dengan B sedemikian sehingga jadi A dan B sedemikian sehingga A dikurang B sama dengan 2 dan A kali B sama dengan 18. Pertanyaannya, tentukan nilai dari A pangkat 4 ditambah B pangkat 4. Nah, sebenarnya untuk tipe soal yang seperti ini kalian bisa gunakan banyak cara ya. Misal, kita pakai cara satu, kalian bisa ubah dari A dikurang B sama dengan 2, itu bisa kalian ubah menjadi A sama dengan B ditambah 2. Sehingga kemudian A dikali B sama dengan 18, A-nya diubah jadi B ditambah 2. Jadi kita punya B tambah 2 dikali B sama dengan 18. Atau B kuadrat ditambah 2B
kemudian dikurang 18 sama dengan 0. Tinggal dicari akar-akarnya pakai rumus ABC ya. B1 dan B2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Atau sama dengan min 2 plus minus akar 4 ditambah, berarti 4 kali 19 ya. Akar 76 ya. Kalau tidak salah hitung ya. Akar 76 per 2. 76 adalah 4 dikali berapa tuh ya? 4 dikali 14 ya. Enggak ding. 70. Ada salah hitung nggak ya? 72, 76. Ya. 4 kali 14 ya. Atau enggak sih? 76 dibagi 4. 1. 4. Oh, 19. Sorry. Berarti ini bisa diubah jadi min 2 plus minus 2 akar 19 per 2. Atau sama dengan min 1 plus minus akar 19. Jadi kita punya B1-nya sama dengan min 1 ditambah akar 19 atau B2 sama dengan min 1 dikurang akar 19. Nah, dari sini kemudian dicari nilai dari A. Nilai A ada 2. Karena kan A itu kan sama dengan B ditambah 2 ya. Ini. Jadi bisa jadi A1 misalnya sama dengan 1 ditambah akar 19 atau A2 sama dengan 1 dikurang akar 19. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau tidak? Bisa dimengerti penjelasannya? Pasti? Azizi masih? Oh, Azizi keluar tadi. Bisa. Ah, tetapi apa kira-kira yang bikin sulit di sini? Ya, menurut Bapak yang bikin sulitnya nyari ini ya, nyari A pangkat 4 tambah B pangkat 4-nya kan? Karena ada bentuk akar di sini, makanya akan sedikit sulit mencari A pangkat 4 ditambah B pangkat 4-nya. Nah, kemudian kita gunakan cara lain. Nah, cara lainnya itu kita manfaatkanlah identitas dari aljabar yang sudah kita catat sebelumnya. Misal, eh, di soal ini kan disebutkan nilai dari A dikurang B sama dengan 2 ya. Cara kedua, kalian bisa aja misalnya memulai dengan A dikurang B dikuadratkan. A kurang B kalau dikuadratkan jadi apa? A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB. A dikurang B tadi sama dengan 2, berarti kita punya 2 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A kali B-nya 18. Atau 4 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 36. Kita punya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 40. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita lalu karena target kita kan mencari A pangkat 4 ditambah B pangkat 4. Nah, A kuadrat ditambah B kuadratnya tinggal dikuadratkan aja. Berarti akan sama dengan 40 kuadrat. Nah, sementara A kuadrat ditambah B kuadrat itu tak lain adalah A pangkat 4 tambah B pangkat 4 ditambah 2 A kuadrat B kuadrat. Sama dengan 40 kuadrat adalah 1600. Kalau Bapak tidak salah hitung. Kemudian ini adalah A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 sama dengan 1600 dikurang 2. Nah, A kuadrat B kuadrat kan kita bisa ubah jadi A kali B dikuadratkan. Atau ini sama dengan 1600 dikurang 2 dikali 18 kuadrat.
Nah, 18 kuadrat itu berapa? Ada yang tahu? 18 kuadrat 250 324 ya? 324 tiga ya. ya. Jadi 1600 dikurang 648 ya, karena dia dikali 2 lagi. Atau nanti hasil akhirnya sama dengan 952. Nah, jadi lebih gampang cara ini dibandingkan cara yang tadi. Kalau cara yang tadi ya ini kita pangkatkan 4. Misalnya kalian pakai yang ini. 1 tambah akar 19-nya dipangkatkan 4, ini juga dipangkatkan 4, kemudian dijumlahkan. Bapak rasa bakal sedikit lebih sulit ya. Jadi bisa dipahami ya penjelasan barusan. Pak, ke atasin Pak mau catat. Ya, oke, bakal. Oke, silakan dicatat. Oke, sekarang kita ke latihan ya. Silakan dimanfaatkan rumus-rumus yang tidak yang telah kita pelajari tadi atau mungkin rumus lainnya nggak ada masalah juga. Kita mulai dari latihan soal yang pertama. Soal pertama yang sederhana saja. Tentukan nilai dari akar dari 820 kuadrat dikurang 180 kuadrat. Silakan dicari. Part yang dipakai yang mana? A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan Kuadrat sama dengan A tambah B kali A A kurang B. tambah B Iya. kali A kurang B. Kalau tadi pakai X dengan Y, tapi nggak masalah, masalah hurufnya ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi akar dari 820 ditambah 180, benar? Kemudian dikali 820 dikurang 180. 820 ditambah 180 berapa? 1000 ya? Iya, Pak, 1000. Kemudian dikali dengan ini berapa? 0,4 440 ya. Atau dengan kata lain ini sama dengan akar dari 640.000. Iya, akar 640.000 adalah 800. Jadi jawaban yang benar adalah 800. Tadi Aufa kenapa bisa Kalau beda Aufa? Haikal itu sederhana. Alfa tadi salah kurangin 820 dikurang 180, Pak. Nggak Oke. terbuat minnya. Oke. Haikal gimana Kal? Disederhanakan Disederhanakan maksudnya jadi gimana tuh Kal? 820 dikali 820 dikurang 180 dikali 180. Dapatnya 640. Terus dapat apa? 640.000 enggak? Iya, Kal? 820 dikali 820 672 400. Ya kalau itu boleh Kal, tapi kan apa maksud Bapak ya? Perbedaan antara kita sudah belajar dengan tidak belajar kan? Maksud Bapak begini, perbedaan antara kita udah tahu ini atau belum tahu kan ya di situ Kal. Kalau kita belum tahu, kita pasti nyarinya repot jadinya kan. Pasti nyari 820 kali 820 dulu. Terus cari 180 kali 180 kan lama jadinya. Makanya kemudian gunakan yang ini. Bisa dipahami ya Kal? Walaupun cara itu nggak salah Kal. Cuma bukan cara Ya, yang baik menurut Bapak. Karena menghabiskan lebih banyak waktu. Oke. Tapi jawabannya sama Kal. sama, Pak. Awan tadi agak bingung kalau pakai kayak gini. Gimana? Awan kalau tadi kan buatnya kayak gini, gimana agak bingung terus awan misalkan hasilnya dengan X gitu. Ah ya, boleh. Boleh kayak gitu juga. Kalau Terus angkanya yang terlalu tinggi ya. ya awan kuadratkan dulu biar karena ada akarnya tuh jadi agak bingung jadi dikuadratkan dulu biar akarnya hilang. Oh, oke. Menarik sih. Iya, Baik. Pak Alfa juga gitu tadi, Pak. Oke. Jadi A kuadrat. Oh, jadi kalian bikin aku sama dengan X misal atau sama dengan A baru kalian kuadratkan ya? Iya, Pak. Jadi Iya, Pak. 820 kuadrat dikurang 180 kuadrat sama dengan A kuadrat.
Oh ya, berarti nanti dapat 6. Oh ya, ya. Paham, paham. Nggak apa-apa juga. Oke, tapi bisa ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Yang lain ngerti? Nurul, Azizi. Ngerti, Pak. Berarti, Oke. Pak. Kita lanjut ke soal nomor 2. Coba dicari ini. Jika 2A ditambah B per A ditambah 2B sama dengan 8/7, tentukan nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat. Kemungkinan besar jawabannya dalam bentuk pecahan. Bapak tunggu 2 menit lagi. Bisa, Wan? Belum, Pak. Bentar. Azizi hilang lagi suaranya ya. HP-nya masalah tuh. Ya, Nurul, benar ini. Jawaban Nurul sama dengan Bapak. Oke, nice. Wan, gimana, Wan? Udah selesai, Wan? Belum, Pak. Apa? Kita bahas aja ya. Nggak tahu, Pak. Kita bahas aja ya. Ya, Pak. Nurul cari perbandingan A dengan B-nya, Nurul. Iya, Nurul. Pakai logika, nih, Pak. Oh, pakai logika. Gimana caranya tuh? Cari nilai A dan B-nya. Kalau Nurul, Menurut tebaknya, Pak. oh, ya nggak apa-apa selagi itu benar ya. Tetapi bahayanya mungkin kalau di esai ya. Karena ini perbandingan. Kalau perbandingan nggak ada masalah. Kita nebak. Misalnya A-nya sekian, B-nya sekian gitu kan. Nggak ada masalah. Oke. Jadi kalau solusi yang konkretnya itu begini. Kita punya 2A ditambah B per A ditambah 2B sama dengan 8/7. Kemudian ini kita kali silang. Artinya 2A ditambah B dikali dengan 7 akan sama dengan 8 dikali A ditambah 2B. Maka dari sini kita punya 14A ditambah 7B sama dengan 8A ditambah 16B. Lalu tinggal dipindahkan ruas, dapat 6A sama dengan 9B. 9B atau A 2A sama sama dengan 3. A sama dengan setengah B. 1/2B. 3/2B ya, Wan. 2B. Ya, 9/6 kan 3/2 ya. Kemudian yang ditanya adalah nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi gampangnya begini, kalau A kuadrat berarti sama dengan 9/4 B kuadrat. Taunya dari mana? Ya, ini tinggal dikuadratkan keduanya. Dengan demikian kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat. Sorry, A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat akan sama dengan 9/4 B kuadrat ditambah B kuadrat per 9/4 B kuadrat dikurang B kuadrat. Bisa dipahami ya? Tinggal difaktorkan B kuadratnya. Pak. B kuadrat dikali 9/4 ditambah 1 per B kuadrat dikali 9/4 dikurang 1. Iya. Ini kita dicoret. Kita punya 9/4 ditambah 1 per 9/4 dikurang 1. Nanti kalian cari aja. Dapat hasil akhirnya sama dengan 13/5. Wow. Awan tadi salahnya di 1/2B, Pak. Oh, Awan bikin setengah B. Iya. Oke. Tapi Salah. udah sampai ke 2A sama dengan 3B ya? Udah tadi itu nyarinya ketemu kan, tapi jawabannya nggak kayak gitu. Oke. UFA di 2A sama dengan 3B, UFA jadikan 0, Pak. Jadi diganti A-nya 3, B-nya 2. A-nya 3, B-nya
2, karena alfa itu kan sama dengan 0, Pak. 2A dikurang 3B sama dengan 0. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya kalau A-nya 2, B-nya 3. A-nya berapa tadi? A-nya 3, B-nya 2. Ya coba kalau dimasukkan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oh iya ya. 3, Dim, 13. jadi kan. Ini 2 kuadrat ya, sorry. 13/5 juga jawabannya. Nurul 3 kan, tambah Nurul kayak gini kan Nurul? Nebak A dengan B kan Nurul? iya, Pak. Nah, nggak ada masalah. Jadi aku pakai cara yang pertama. Ya nggak ada masalah Jadi sebenarnya. Oke, silakan dicatat dulu. baik, Pak. Masih ada. Udah? Bisa lanjut lagi soal berikutnya? Bisa, Pak. Lanjut, Oke, Pak. saya lanjut. Soalnya masih agak mirip ya, jadi Bapak minta mudah-mudahan bisa lebih teliti lagi, lebih yakin lagi. Ntar. Soal ketiga. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat mirip tapi kayaknya beda cara ya. Sama dengan 6AB. Di mana nilai dari A lebih dari B, maka tentukan nilai dari A ditambah B per A dikurang B. Manfaatkan sifat-sifat yang udah kita tahu. Maksud Bapak yang identitas aljabarnya ya. Akar 2, Pak. Ya bagus. Dapat awannya. Dapat, Pak. Oke. Kok diubah jadi apa-apa dulu, Wan? Pertama, on pakai yang A tambah B dikuadratkan. Bagus. A tambah B kalau dikuadratkan jadi apa? A ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Ya, berarti ini sama dengan 8AB 8 ya? AB, iya. Bagus. Terus on pakai A dikurang B dikuadratkan. Bagus. Sama dengan A kuadrat tambah A B kuadrat. kuadrat tambah B Hmm. kuadrat dikurang 2AB. Sama dengan Dapatnya 6AB. 4AB dah. Iya, 6 dikurang 2 ya? 4 ya? iya, 4AB. Terus A tambah B per A kurang B awan kuadratkan. Ya, berarti sama dengan hasil ini ya? Per ini. Iya, 8AB per 4AB ya? 4AB. Ya, A dengan B-nya dicoret ya? Ya dapatnya 2 karena dikuadratkan berarti nanti Ya, diakarkan. ya benar. Dapatnya Benar. Nice, bagus. Yang lain gimana? Mengerti? Nanti, Pak. Nah, jadi jawabannya adalah akar 2. Bagus sekali. Silakan dicatat 3 menit. Kita mau ke soal berikutnya. Bagi yang sudah selesai mencatat, boleh diangsur mengerjakan soal nomor 4. Bapak tunggu hingga jam 9. X dan Y adalah elemen bilangan asli. Dengan nilai X tidak sama dengan nilai Y. Dan 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1/18. Pertanyaannya adalah nilai minimum X tambah Y adalah titik-titik. Bisa? Udah ada yang jawab belum ya? Belum ada ya? Kita bahas aja ya. ya Pak.
super X ditambah super Y sama dengan 1/18. Maka X ditambah Y per XY sama dengan 1/18. 18X ditambah 18Y sama dengan XY. Atau kita punya XY dikurang 18X dikurang 18Y sama dengan 0. Kalau kita pakai SFFT, maka kita punya X dikurang 18 dikali X dikurang 18 sama dengan 18 kuadrat. Masih ingat tadi 18 kuadrat sama dengan berapa? 300. 324. 324 ya? Nah, Ya. sama dengan 324. Dan 324 itu sebenarnya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Atau 81 dikali 4. Nah, maka kemudian banyak faktor positifnya kan, kalau kalian masih ingat caranya ya. Banyak faktor positifnya akan ada sebanyak 2 2 ditambah tambah 1 1 kali 4 4 tambah 1. 1. Nah, akan ada sebanyak 3 15. kali 5. 15 ya. Nah, Ya, Pak. nah, kalau bingung mencari faktor positifnya, sebenarnya gini aja. Kalian pasangkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, kemudian 3 pangkat 4. Maksud Bapak begini, jadi kita sepakat ya, ini kan perkalian faktor dari 18 kuadrat ya. Artinya, nilai dari X dikurang 18, yang pertama dia bisa jadi sama dengan 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 0. 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 0 adalah 1. Berarti, oh ya ini kok X kurang 18 semua ya? Salah. Sementara yang satunya lagi Y dikurang 18-nya akan sama dengan, pastilah 324 dibagi 1 atau 324. Kemudian lanjut 2 pangkat 0 dengan, mungkin kalian bisa pasangkan dengan 3 pangkat 1, atau kalau mau bilangan yang lebih rendah, 3 pangkat 0 dengan 2 pangkat 1 dulu. 3 pangkat 0 dengan 2 pangkat 1 kan jadi 2 ya. Ini 162. Kemudian kalau 3 kita ambil 3 dengan berapa itu ya? 3 jadinya 324 dibagi 3 adalah 108 kalau Bapak tidak salah hitung. Kemudian 4, 324 dibagi 4 tak lain adalah 81. Lanjut ke bilangan berikutnya, ke mungkin 6 ya. Bagi 6 ini adalah 54. Lanjut baru 1 2 3 4 5. Ingat ada 15 bilangan ya. Setelah 6 7 8 nggak mungkin 9 ya, 9 ada. 324 dibagi 9 adalah 36. Terakhir nanti 18 kali 18. Nah, tetapi begini, ini kalau diteruskan kan bisa lanjutannya adalah 36 kali 9 dan seterusnya. Tapi ini tidak akan Bapak lanjutkan, nanti Bapak jelaskan alasannya. Ingat X dan Y-nya harus bilangan bulat positif. Kalian bisa uji kalau satu persatu atau tidak diuji pun tidak apa-apa. Yang jelas Bapak di sini tidak akan menghitung yang perkalian bilangan negatifnya ya. Karena kalau bilangan negatif nanti besar kemungkinan faktor-faktornya itu pasti negatif. X dan Y-nya. Sorry. Jadi sebatas bagian sini saja nanti yang diuji. Kalau X dikurang 18 sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 19. Sementara kalau Y dikurang 18 sama dengan 324, berarti nilai Y-nya adalah 12 sisip 1, 342. Dan nilai dari X ditambah Y sama dengan 361. Bisa dipahami ya? Nah, nanti kalian tinggal uji aja ini. Di sini
X-nya 20, Y-nya 180, X tambah Y-nya 200. Nah, kalau kalian lihat ini kan makin turun ya. Nah, sebenarnya kita bisa asumsikan ini aja langsung. Jadi nanti dicari, kalian bisa uji satu persatu. Sampai di bagian sini nanti X-nya untuk yang ini ya. X-nya sama dengan 18 ditambah 6, 24. Y-nya 18 ditambah 54, 72. Sorry. X ditambah Y-nya 96. Untuk yang ini 18 ditambah 9, 27. 18 ditambah 36 adalah 54. X ditambah Y adalah 81. Untuk yang ini kita dapat X 36, Y-nya 36. Tapi ingat ada syarat tadi di soal nilai X tidak sama dengan Y. Berarti ini enggak dihitung. Nah, 36 dengan 9 gimana? Ya, 36 dengan 9 sebenarnya ini kan perkalian simetris ya. X kurang 18 kali Y kurang 18. Atau kalau Bapak ubah posisinya, X jadi Y jadi X. Ini kan sama aja intinya. Makanya kemudian 36 kali 9, 54 kali 6 nggak Bapak uji lagi. Karena di sini yang diminta nilai dari X tambah Y. X tambah Y dengan Y tambah X nilainya kan sama. Maka kemudian kita bisa jawab hasil akhirnya adalah nilai dari X tambah Y. Nilai minimumnya ya sama dengan 81. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, Silakan dicatat. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Sebelum ditutup, yang kelas 10, kelas 11 yang mau mendaftar ini silakan diisi formnya ya. Baru 6 orang yang ngisi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.